Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Kita masuk ke bab kelima hari ini. Anak manusia datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Kau mengumpulkan kami kembali di tempat ini. Kami bersama-sama bersatu hati untuk mendengar firman-Mu Bapa. Berikan kami hikmat dan inspirasi Roh Kudus. Berbicaralah atas kami Bapa. Dan biarlah kami semua dapat memahami hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki hidup kekal. Di dalam dunia ini, segala sesuatu bersifat sementara. Ada masanya. Manusia ada masanya. Umur 70, maksimal 90 tahun. Tapi kalau nggak bisa menjaga hidup, makanya sembarangan di bawah 70 sudah meninggalkan dunia. Kita lihat banyak yang mati muda. Umur 40, 30, 20. Kemudian kita lihat lagi, binatang ada masanya. Belum lama ini saya punya peliharaan anjing sudah meninggal. Sudah 9 tahun di dalam dunia. Kalau manusia 9 tahun masih muda kan, tapi kalau dalam umur anjing 9 tahun itu udah umur gitu, udah tuir. Sudah tiba-tiba dia udah nggak bisa bergerak lagi, meninggal. Ada masanya. Semuanya bersifat sementara. Kita lihat juga gedung bangunan. Ada masanya, suatu saat nanti hilang ini semua. Dunia dan segala isinya sementara. Akan hilang lenyap. Jadi apa yang kekal Bapak Ibu? Roh jiwa kita. Roh jiwa kita inilah yang kekal. Maka roh jiwa kita membutuhkan hidup. Karena roh jiwa kita sudah mati terputus dengan Tuhan. Maka ia membutuhkan hidup yang kekal. Pada Yohanes 4 ayat 10, di cerita ini Yesus bertemu dengan seorang Samaria. Dan Yesus katakan, berilah aku minum. Perempuan Samaria ini bilang, engkau kan seorang Yahudi, masa minta kepadaku seorang Samaria? Terus apa yang Tuhan Yesus katakan? Yuk kita baca yuk. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi Yesus menjawab perempuan Samaria ini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, artinya Yesus katakan, kalau saja perempuan Samaria engkau tahu siapa yang berkata ini kepadamu. Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu, coba dengarkan baik-baik ya. Jadi perempuan Samaria ini Tuhan minta ia memberikan minum. Berilah aku minum, kata Yesus. Perempuan Samaria ini bilang, kamu orang Yahudi, aku orang Samaria, kok minta ke orang Yahudi, minta ke orang Samaria. Apa yang Yesus katakan? Kalau saja engkau tahu siapa aku ini, kata Yesus. Mengapa? Karena Yesus dia adalah Allah pejunan. Kalau kita lihat, arti pejunan ini adalah seorang tukang periuk pembuat tanah liat yang membentuk. Allah adalah pejunan, pembuat.
Kalau pembuat tanah liat kan dia yang membentuk gitu kan. Terus seorang pejunan membuat bejana tetapi menghancurkan kembali yang salah bentuknya tanpa belas kasihan. Itu juga kehendak daripada pejunan. Artinya dia yang membentuk, dia dapat menghancurkan juga. Dia berkuasa membuat dan berkuasa juga menghancurkan. Demikian. Nah, Allah kita adalah pejunan. Dia yang membentuk kita. Maka hanya dia yang bisa katakan, berilah. Hanya Allah saja yang dapat mengatakan, berikanlah pikiranmu, berikanlah barang-barang materimu, berikanlah waktumu, berikanlah pemikiranmu, berikanlah hatimu, berikanlah harta milikmu, semua hasil yang telah kamu kerjakan dengan keras sepanjang hidupmu, berikanlah kepadaku. Hanya Allah yang adalah pejunan yang berhak mengatakan demikian. Karena dialah yang membentuk manusia. Maka itu Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini. Kalau saja kamu tahu. Kalau saja perempuan Samaria ini tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia pejunan Allah. Allah yang memiliki hidup. Allah yang menciptakan manusia. Pasti perempuan Samaria ini langsung bergelantungan pada Yesus dan meminta hidup. Meminta air hidup dan menerima hidup itu. Demikianlah yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria ini. Demikian juga kehidupan iman kita. Saat ini, apakah kita menghargai hidup kita? Allah sangat mengasihi mereka yang menghargai hidup. Yang mengasihi hidup. Artinya yang begitu merindukan air hidup. Apa air hidup Bapak Ibu? Yuk kita baca. Kita baca dari Yohanes 6 ayat 54 sampai 55. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi di sini dikatakan apa sumber hidup itu? Yaitu daging Yesus dan darah Yesus. Dan barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Demikian tubuh Yesus, firman kebenaran. Tubuh Yesus terdiri dari firman kebenaran. Dan darah Yesus yang memberikan kita hidup kekal. Itulah alasan anak manusia datang ke dunia di mana dia telah memberikan dirinya, nyawanya. Agar kita memperoleh hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dan saya, kita peroleh hidup kekal. Tapi keputusan di tangan manusia. Apakah mencintai hidup itu? Apakah menghargai hidup yang telah diberikan anak manusia? Apakah mau menerima hidup itu? Bapak Ibu, beberapa orang tidak menaati Tuhan. Dan masih juga yakin bahwa Tuhan akan memakai mereka pada suatu hari. Tapi tahu, Allah tidak pernah memakai apa yang tidak berguna. Jadi Allah menghendaki mereka yang taat pada kehendak Tuhan, taat pada perintah Tuhan, taat pada perkataan Tuhan. Mereka yang begitu mengasihi hidup, maka Tuhan akan memakai. Pada saat ini jika Tuhan katakan pada kita, berikan hidupmu, berikan hatimu. Apakah kita memberikan? Pada saat perjalanan Yesus 3 tahun di dalam dunia, dia bertemu dengan satu pohon ara. Yesus katakan, aku mau buah. Tapi pohon ara ini tidak berbuah. Apa yang dilakukan? Maka pohon ara ini dikutuk. Karena pada saat Yesus memerlukan, dia tidak menghasilkan buah. Demikian kita, pada saat Tuhan lewat, dan dia meminta sesuatu dari kita, berikan aku hidupmu, berikan aku waktumu, berikan aku pikiranmu, berikan aku hatimu, berikan aku materimu.
Apa kita memberikan itu kepada Yesus? Ya, kita harus memberikannya. Kita yang menyadari Allah adalah bejunan. Aku ini hanya bejana tanah liat yang siap dibentuk, yang dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang harus kita selalu sadari. Bapak, aku ini tidak lebih dari debu tanah. Aku ini adalah yang hina. Tapi karena Engkau mengangkatku, Engkau memegang tanganku, maka aku menjadi yang berharga. Jika kita memiliki pikiran seperti itu, apakah kita ada rasa sombong di hadapan Tuhan? Tidak. Tapi banyak kali yang terjadi dalam dunia kekristenan sekarang ini, orang-orang percaya. Mereka sudah karirnya bagus, materinya berlimpah. Mereka mulai, wah, aku dengan kuat gagahku aku bisa berjalan tanpa Tuhan. Aku bisa mendapatkan ini karena aku pintar. Aku bisa seperti ini karena kekuatan aku. Karena aku punya inspirasi. Dan sebagainya. Tapi lupa bahwa kita hanyalah seperti bejana tanah liat. Kita lupa bahwa Allah adalah bejunan yang membentuk kita. Maka kita harus merelakan diri kita untuk Tuhan bentuk. Bapak Ibu, kita yang tinggal di dalam Anak, di dalam Kristus, kitalah milik Kristus. Kita coba baca 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup itu ada di mana Bapak Ibu? Ada di dalam Anaknya. Hidup itu ada di dalam Anaknya, yaitu Yesus. Maka yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Kita harus memiliki anak. Anak Allah harus ada dalam kita melalui apa Bapak Ibu? Firman Tuhan, perkataan Kristus, Roh Kristus harus masuk dalam roh dan jiwa kita. Maka kita harus memiliki eagerness untuk mengasihi hidup. Beberapa hari yang lalu saya punya saudara dari suami, karena dia orang luar, dia punya papa itu nggak percaya Yesus, ateis. Banyak kan orang luar negeri begitu kan, mereka cuma 1 tahun sekali ke gereja. Kemudian anaknya ini tinggal di Indonesia, dibawalah oleh mertua saya, berarti omanya ya, untuk datang ke rumah. Terus dia mau belajar firman. Lalu yang kita katakan adalah, saya dan suami sama-sama bertanya, oke, umurnya udah 19 tahun, berarti udah dewasa. Udah oke nih, bisa bisa punya prinsip sendiri, nggak tergantung sama orang tua. Jadi kita mau tahu dulu apakah dia mengasihi hidup, dia merindukan hidup, merindukan untuk bertemu mata air, dia merindukan sorga. Kalau orang ateis kan nggak peduli, pokoknya this is the paradise, hidup aku di dunia ini aku harus happy, senang-senang, Tuhan itu nggak ada, begitu. Kita tanya, jadi apa kamu ini percaya bahwa ada yang menciptakan kamu? Percaya nggak ada yang ciptain? Percaya, dia bilang gitu. Oke, percaya. Lalu at the end nanti diperhadapkan dalam 2 pilihan. Mana yang kamu choose? You choose hell, or you choose king of heaven gitu. Oh, aku choose heaven lah, dia bilang gitu. Oke, good. Kalau gitu, kalau gitu harus tahu dong pemiliknya siapa. Kalau mau datang ke rumah orang kan kita harus kenal pemiliknya. Tapi kalau kita nggak kenal pemilik rumah itu, belum tentu dibolehin masuk. Bisa-bisa pemilik rumahnya pikir ini orang asing, bisa-bisa dia kidnap, mungkin mau ngerampok dan berbagai macam hal-hal lainnya kan. Di dunia ini sekarang banyak hal-hal yang buruk gitu kan. Intinya kita harus kenal pemiliknya.
Begitu pula kita mau pergi ke surga harus kenal pemiliknya. Dan Yohanes 17 ayat 11, saya berikan ayat ini, yuk kita juga baca. Yohanes 17 ayat 11. Ini berkaitan ya sama tema hari ini tentang hidup. Anak manusia datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal yaitu mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi apa hidup yang kekal? Adalah kita mengenal Allah. Mengenal berbeda dengan tahu. Kalau tahu cuma sekedar tahu luarnya aja, nggak tahu sampai dalam-dalam. Ibaratnya taunya cuma asal-asalan. Tapi kalau mengenal secara intim, kita tahu persis hatinya. Nah, inilah yang Allah kehendaki. Kita mengetahui hati Allah. Kita mengetahui apa kehendaknya. Kita mengetahui apa perintahnya dalam hidup kita. Dan barang siapa yang mengasihi hidup, dia akan memiliki ketertarikan yang tinggi akan perintah Allah. Dalam Ulangan ayat 30 ayat 19, Allah berfirman, Dia memberikan hidup, kutuk, kematian, dan berkat. Dan Ia meminta kepada mereka untuk memilih, yang mencoba memberikan pilihan kepada umat manusia. Apa yang kamu pilih? Diperhadapkan hidup dan kutuk, kematian, dan berkat. Apa yang kita pilih? Ada 4. Kalau saya pasti memilih hidup dan berkat. Maka itulah sekarang saya mengajarkan ini untuk memberitakan kabar sukacita yang sudah saya dapatkan. Tapi pilihan bukankah di tangan setiap manusia? Maka apa yang kamu pilih? Apa yang kau pilih, Bapak Ibu? Memilih hidup dan berkat, maka kenallah Tuhan. Berhubungan intimlah dengan Tuhan melalui pengenalan dan pelajaran firman Tuhan. Dan jika itu keinginanmu, maka Dia akan memberikanmu hidup dalam segala kelimpahan. Hari ini topiknya sangat simple, tapi cukup rumit, cukup kompleks juga, tapi sangat menarik. Kenapa? Karena ada kata kelimpahan. Saya mempelajarinya juga cukup antusias. Wah, kalau dengar kata kelimpahan kan senang ya. Siapa yang gak suka melimpah? Berkat melimpah. Wow, melimpah. Hidup yang penuh kelimpahan. Wow, indah sekali gitu kan. Wow gitu kan. Kalau orang juga God bless you abundantly. Tuhan memberkatimu dengan melimpah. Indah banget ya dengernya. Anak manusia datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Ya, itu bukan sekedar janji-janji manis atau bahasa-bahasa yang hanya seperti bunga-bunga mimpi aja, bukan. Tapi ini adalah suatu janji Bapak Ibu. Janji Allah dalam kehidupan kita bahwa Ia akan memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Hidup, kehidupan kekal. Yaitu kehidupan di dalam anak Allah, kehidupan di dalam Yesus. Jika sekarang kau hidup mempelajari firman, engkau taat pada perintahnya, maka sekarang ini hidup itu telah sedang kau terima. Bapak Ibu, hidup itu adalah janji bahwa orang-orang kudus akan bersama-sama dengan Allah. Dan bahwa mereka akan memiliki semua yang di sorga. Wow, sekarang kita menerima janji Allah. Kita sedang merasakan janji ini, hidup yang berkelimpahan ini. Nanti saya akan jelaskan setelah ini tentang hal kelimpahan. Kita sedang merasakan suatu kehidupan kekal yang Allah berikan kepada kita.
Dan hidup itu janji bahwa orang-orang kudus akan bersama-sama dengan Allah. Maka roh jiwa kita yang nanti akan berakhir, mungkin berakhir di 60 tahun, yang tubuhnya nanti akan berakhir di tubuh di usia 60 kah, di 70 tahun kah, 90 tahun kah, tapi kemudian roh ini mau kita bawa-bawa kemana gitu kan? Hidup kekal kemana nih roh saya nih? Nah, hidup itu adalah janji bahwa orang-orang kudus akan bersama-sama dengan Allah, dan bahwa mereka akan memiliki semua yang di sorga. Wow, kita akan hidup bersama-sama dengan Allah dan memiliki semua yang di sorga. Bukankah harusnya sekarang ini kita hidup dengan sukacita daripada Allah dan damai sejahtera daripada Allah? Nah, nih Bapak Ibu, yang saya mau katakan seperti ini. Ada juga orang yang hidup di dunia ini, oke, dia sudah hidup, udah percaya Yesus, tapi kok di akhir-akhir hidupnya, sepertinya di penghujung hidupnya, atau dia tiba-tiba sakit penyakit, terus dia berubah menjadi suatu ketakutan yang apa namanya tuh, takut gitu. Tiba-tiba dia menghadapi suatu ketakutan. Hidup adalah yang memenangi atas maut. Hidup artinya kita sudah memiliki hidup Allah, kita hidup di dalam anak Allah, kita harusnya menang atas maut. Mereka yang mempunyai hidup tidak takut pada hari-hari terakhir bumi ini. Mereka mengharapkan dunia yang lain untuk melanjutkan hidup manakala daging ini sudah berlalu. Artinya, gak takut gitu, gak takut di penghujung hidup, udah mau meninggalkan dunia, tetap happy karena ada suatu pengharapan. Setelah aku terakhir hidup di dunia ini, ada kehidupan dunia lain yang akan aku lanjutkan, kehidupan yang indah, lebih indah jauh. Maka tidak ada rasa takut menghadapi hari-hari terakhir, tapi ada salah satu contoh kasus. Saya langsung ke poin aja ya. Cerita panjang lebar buat apa ya? Kalau apa namanya? Nggak ada poinnya ya. Terus nggak ada intinya gitu kan? Satu saudara saya, ada salah satu saudara tapi cukup jauh. Saya melihat kehidupan iman dia sebagai seorang percaya. Bahkan dia memberikan salah satu rumahnya buat gereja. Sepanjang hidup dia suka besuk, suka kunjungan. Tapi di penghujung akhir hidup dia, waktu dia udah sakit-sakitan, dia begitu takut Bapak Ibu. Sampai tidur pun udah gak mau di rumahnya, maunya tidur di gereja. Tapi yang tidak biasanya adalah dia takut. Dia seperti takut. Dia sepertinya takut bahwa Tuhan tidak menerima dia. Dia takut Tuhan tidak menerima dia. Kalau dilihat dari perjalanan hidup rohaninya, sepertinya dia memberikan materinya. Tapi ada satu hal yang sangat penting, setiap dengar firman Tuhan, hatinya tidak ada di dalam hidup kekal firman Tuhan itu. Sebentar datang terlambat, sebentar cepat-cepat pulang, sebentar datang lagi, sebentar cepat-cepat pulang. Firman seperti masuk kuping kanan, gelisah, selalu gelisah. Mendengar firman, pengajaran timbul dan tenggelam. Tapi karena dia punya uang, dia cukup loyal memberikan materi. Terus untuk berbuat baik, memberikan sembako, membantu, dia cukup loyal juga. Nah, kita harus membedakan iman kita apakah humanisme ataukah kita iman teosentris yang berpusat pada Tuhan. Yang Tuhan inginkan bukannya perbuatan baik kita itu yang paling penting. Perbuatan baik tentu kita harus lakukan. Tapi Tuhan katakan orang miskin ada banyak bersamamu. Waktu ada minyak, ada seorang gadis yang mengulas kaki Yesus dengan minyak wangi dengan rambutnya itu. Murid-murid bilang, itu minyak wanginya mahal, daripada dipercayain begitu buat kaki, mendingan dijual buat orang-orang miskin. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Orang-orang miskin banyak, tapi aku jarang bersama kamu. Yesus katakan dengan tegas. Artinya yang Tuhan inginkan adalah kita melayani Tuhan, Bapak Ibu. Melayani Tuhan. Itulah yang Allah inginkan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Karena menunjukkan kita mengasihi Tuhan, kita merindukan hidup.
Nah, jadi di akhir hidup dia begitu ketakutan. Takut hidupnya nanti mau kemana roh jiwanya. Udah didoakan berulang kali ini tadi, ketakutan, sangat ketakutan. Sampai terakhir penuh ketakutan. Maunya didoakan lagi dan didoakan lagi, penuh ketakutan. Nah, firman Allah menyatakan bahwa hidup adalah yang memenangi atas maut. Karena itu memberikan hidup berarti memberikan kekuatan untuk menang atas maut. Mereka yang mempunyai hidup tidak takut pada hari-hari terakhir bumi ini. Mereka mengharapkan dunia yang lain untuk melanjutkan hidup. Manakala daging ini sudah berlalu, tentu setelah daging ini berlalu akan ada dunia lain yang akan saya datangi. Nah, pengharapan yang indah sekali bukan? Mereka percaya akan lebih berarti untuk hidup di sorga dan melewati dunia ini. Yuk kita baca ya, 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau berada di dalam kasih Kristus, tidak ada lagi ketakutan. Kita akan siap menghadapi tantangan apapun dalam dunia ini. Apapun yang menerpa kita, badai, cobaan, kita akan siap menghadapi tanpa rasa takut. Dan poin yang terakhir, Allah memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan seperti apa yang dimaksud? Kelimpahan ini adalah kuasa, kelimpahan hikmat, karunia-karunia roh ada atas kita. Kita menghadapi apapun, ada hikmat, selesai. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ada para kuasa menyertai, ada pertolongan Tuhan. Bisa dapat beres. Maka hidup dalam segala kelimpahan artinya kehidupan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat, otoritas wibawa Allah nyata dalam hidupmu. Demikian firman hari ini. Ini bagian pertama. Nanti minggu depan kita akan libur karena ada seminar ya. Semuanya join ke seminar. Dan 2 minggu lagi saya akan bahas lebih dalam 1 kali lagi tentang bab ini, tentang hal kelimpahan. Oke, sampai 2 minggu lagi. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bapak, terima kasih pada hari ini. Kami sungguh menaikkan syukur Bapa kalau Engkau boleh mengingatkan kami semua untuk kami menghargai hidup, kami mengasihi hidup. Di mana Engkau telah memberikan hidup yang berada di dalam anak-Mu dan menjanjikan kami hidup dalam segala kelimpahan. Dan kami menang atas rasa takut. Kiranya hikmat, inspirasi Roh Kudus dan para kuasa menyertai kami senantiasa Bapa. Itulah doa kami dan permintaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Beria, mari kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.